Shalom adik-adik, sebelum kita mulai Sabtu Ceria sore hari ini, yuk kakak ajak untuk kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita fokus sama Tuhan ya. Ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Engkau masih memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kenal, bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar, pujian yang kami naikkan biar berkenan di hati-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat mengikuti Sabtu Ceria. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya sore hari ini? Bersama Yesus kita bisa. Kami dari GKK dari Revival Kids Setiabudi. Aku Kak Era. Aku Tessa. Aku Kak Devi. Kita kembali lagi di Sabtu Ceria. Yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ya. Ku daki 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 daki. Loh, Tessa kok sedih? Ada apa? Kenapa? Aku sedih karena aku gak bisa liburan, Kak. Biasanya waktu libur begini aku jalan-jalan, tapi sekarang gak bisa. Tessa nggak boleh sedih. Tuhan Yesus pasti akan selalu bersama Tessa. Dan Tuhan Yesus pasti akan selalu kasih penghiburan. Nah, penghiburannya itu ikut Sabtu Ceria yuk. Yuk. Kita memuji lagu Tuhan ya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Enak juga ya Kak ikut Sabtu Ceria. Iya dong, pastinya Tessa. Terus bagaimana sikap kita kalau ikut Sabtu Ceria? Harus mandi dong, yang bersih, yang wangi, yang rapi. Dan Tessa nggak boleh sambil tidur-tiduran. Dan jangan sambil main-main. Nggak boleh sambil makan. Dan yang paling penting, kita bawa Alkitab Tessa. Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke Tessa? Oke siap Kak, yuk kita memuji Tuhan. Ayo. Yuk kita memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian ya. Ku mau bernyanyi lagu
are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hand to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sing, for you I love, love, love. You're good to me. I lift my hand to praise you, for you are kind to me. And to your name my heart sing, for you I love, love, love. You're good to me. I love, love, love. You're good to me. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan setiap kami hikmat Tuhan agar kami dapat mengerti, memahami setiap apa yang akan disampaikan. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang membukakan pikiran kami dan hati kami agar setiap firman yang akan disampaikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati adik-adik yang di rumah supaya dapat duduk tenang dan manis ketika firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang sukacita dalam mengerjakan keselamatan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari dua tokoh yang ada di Alkitab. Yang pertama adalah Paulus dan Silas. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang gadis kerasukan roh jahat. Lalu orang-orang senang mendengarkan apa yang roh jahat itu katakan melalui perempuan itu. Mereka lalu membayar orang-orang yang mempekerjakannya untuk mendengar roh jahat itu berbicara. Nah, kemudian waktu itu ketika Paulus dan Silas ingin pergi untuk beribadah, seorang gadis yang kerasukan roh jahat tadi itu mengganggu mereka dengan cara berteriak. Lalu katanya, "Inilah hamba Allah." Lalu Paulus pun berkata, "Demi nama Yesus, aku menyuruh engkau untuk keluar dari tubuh perempuan ini." Dan benar saja adik-adik, tiba-tiba keluarlah roh jahat dari tubuh perempuan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Tuan-tuan perempuan tersebut sangat marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Dan karena mereka sangat kesal dan sangat marah, mereka lalu membawa Paulus dan Silas untuk pergi ke penguasa di kota tersebut. Mereka difitnah karena telah mengacaukan kota. Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas akhirnya dijebloskan ke penjara adik-adik. Bahkan kepala penjara tersebut menyiksa mereka. Mereka ditempatkan di penjara paling tengah dengan kaki yang dipasung.
sehingga mereka tidak dapat bergerak adik-adik. Tetapi biarpun mereka disiksa, dipenjara, dan sedang bersedih hati, mereka tidak lupa dengan Tuhan. Mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan atas keadaan yang mereka hadapi dan yang mereka alami. Tetapi mereka malah memuji dan menyembah Tuhan di dalam penjara. Malam itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani kepada Bapa Surgawi. Dan setiap orang yang ada di dalam penjara mendengarkan mereka. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Tanah-tanah mulai bergoncang. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Penjaga pun terbangun dan melihat semua pintu penjara terbuka. Dan penjaga itu mengira bahwa semua tahanan telah kabur. Tapi Paulus memberitahu penjaga itu bahwa tidak perlu khawatir. Karena para tahanan semuanya masih ada di dalam sana. Lalu penjaga itu berlutut kepada Paulus dan Silas serta bertanya, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Kemudian Paulus dan Silas mengajarkan Injil kepada penjaga itu dan keluarganya. Lalu malam itu penjaga tersebut dan keluarganya dibaptis. Dan keesokan harinya para pemimpin kota membebaskan Paulus dan Silas. Dan Paulus dan Silas kemudian pergi ke kota lain untuk melanjutkan pekerjaan misionaris yang lebih banyak. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa pendirian Paulus sangatlah teguh. Kenapa? Karena ia tetap melangkah sekalipun banyak perkara yang dia hadapi dalam melakukan tugasnya yang dapat menghambat langkahnya. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamatnya. Kemudian, selain pendirian yang teguh, dia juga punya iman yang kuat. Iman Paulus tidak dapat digoyahkan dengan apapun. Dan yang terakhir adalah kesabaran. Nah, pada waktu Paulus ditangkap, kalau Paulus marah-marah, apakah akan terjadi seperti ini? Kemungkinan tidak. Tapi dia tetap sabar. Dia tahu betul bahwa dia punya juru selamat yang akan menyelamatkan dia. Dan dia tahu betul bahwa ketika ia berbuat baik dan hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, ada rencana Tuhan yang besar yang akan dialaminya. Adik-adik, ayat kita pada hari ini terdapat di Lukas 2 ayat 10 yang berbunyi, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Oleh sebab itu adik-adik, kita nggak perlu takut ketika kita memberitakan Injil. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita mempunyai keberanian untuk itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dialah juru selamat kita. Super kebenaran kita hari ini adalah, aku bersukacita karena Yesus adalah juru selamatku. Yuk kita ulangi sama-sama. Aku bersukacita karena Yesus adalah juru selamatku. Oke adik-adik, kita satu dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, setiap firman yang telah disampaikan, yang telah kami dengar, boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, tertanam yang kuat dan menjadi rema dalam hidup kami, yang selalu kami ingat bahwa kami akan terus
taat, kami tidak perlu takut, dan terus bersuka cita dalam kondisi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.